Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Udah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Kalau sudah siap, Ibu mau cek dulu di bawah kakinya ada sampah atau tidak? Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada, semuanya fokus ke Ibu ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau bertanya nih terlebih dahulu. Mengapa tubuh kita tidak selalu sakit meskipun sering terpapar virus dan kuman? Ada yang tahu? Ya, ada lagi? Karena ada sisa timun, Bu. Ya, ada lagi? Karena ada makanan melekat. Oke, jadi benar ya, tubuh tidak mudah tubuh tidak selalu sakit karena memiliki sistem imun yang melindungi tubuh dari kuman dan virus seperti kulit dan sel darah putih yang bekerja melawan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu tetap kuat. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang sistem pertahanan tubuh. Ibu, kenapa sih kita harus mempelajari sistem pertahanan tubuh? Jadi agar kita tahu bagaimana tubuh melindungi diri dari serangan virus, dari penyakit, terus juga kita mengetahui cara menjaga hidup sehat, terus juga kita tahu pentingnya imunisasi bagi kesehatan tubuh. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu memahami fungsi, mekanisme, faktor, gangguan sistem pertahanan tubuh, serta pentingnya imunisasi bagi kesehatan tubuh. Jadi sistem pertahanan tubuh itu apa sih? Jadi sistem pertahanan tubuh atau sistem imun adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi melindungi tubuh, terus juga dari serangan kuman, virus, bakteri, jamur, dan zat asing yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi sistem ini bekerja dengan mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh, lalu melawannya agar tubuh tetap sehat. Nah, jadi fungsi sistem pertahanan tubuh pertama itu ada melindungi tubuh dari patogen. Sistem imun melawan mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus, bakteri, dan jamur. Yang kedua itu ada menjaga keseimbangan tubuh, di mana sistem imun ini membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan menjaga kondisi tubuh tetap normal. Terus yang ketiga menghancurkan sel abnormal. Jadi sistem imun ini dapat mengenali dan menghancurkan sel tubuh yang rusak dan abnormal, termasuk sel kanker. Terus yang terakhir itu ada membentuk kekebalan tubuh. Setelah tubuh terkena penyakit tertentu nih, sistem imun dapat mengingat patogen yang sebelumnya masuk. Jadi tubuh ini jadi lebih kebal ketika terpapar lagi. Terus ada faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Pertama ada pola makan.
di mana sistem imun ini menyerang sel atau jaringan tubuh sendiri. Terus yang ketiga itu ada kanker pada sistem imun. Pertumbuhan abnormal sel-sel imun. Terus yang terakhir itu ada hipersensitivitas. Nah, pentingnya imunisasi bagi kesehatan tubuh. Pertama, mencegah penyakit menular. Terus yang kedua itu ada meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga itu mengurangi penyebaran penyakit. Yang keempat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir itu menghemat biaya pengobatan. Biasanya imunisasi ini diadakan di posyandu. Kalau posyandu biasanya tidak berbayar ya. Kalau sudah sakit masuk rumah sakit itu pasti berbayar. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan ada pertanyaan? Ya, Bu. Bu, sebenarnya kalau misalkan patogen masuk ke dalam tubuh itu bisa menyebabkan penyakit? Bisa. Itu contohnya kayak mana, Bu? Virus kan? Ya, seperti virus kayak kita misalkan virus itu kan tidak langsung menyebar dari bisa juga dari udara, kayak orang yang batuk. Batuk dia sakit terus batuk menular ke kita, jadi kita terkena juga gitu. Asik, Bu. Oke. Jadi Ibu akan memberikan kalian studi kasus berupa LKPD, tapi sebelum itu Ibu akan menampilkan video. Jadi simak ya untuk menjawab. Memang masih mau makan, tapi hanya makanan yang dia suka. Sayur dan lauk bergizi selalu ditinggalkan begitu saja. Karena mau makan, tapi hanya makanan yang dia suka. Sayur dan lauk bergizi selalu ditinggalkan begitu saja. Karena tubuhnya kurang mendapatkan nutrisi lengkap, daya tahan tubuh anak mulai melemah dan jadi lebih mudah sakit. Tubuh yang kekurangan vitamin membuat anak cepat capek. Akhirnya, anak jadi tidak seaktif dan seceria biasanya. Bukan cuma kenyang, anak juga butuh makanan bergizi agar tubuhnya tetap sehat, kuat, dan tidak mudah sakit setiap hari. Oke. Dari simakkan videonya. Jadi Ibu mau kalian menjawab LKPD Ibu. Langsung ditulis di sini ya. Ibu akan memberikan 3 kelompok 1, 2, dan 3. Kalau yang tidak paham boleh bertanya ya. Ada yang tidak bisa? Sudah semuanya? Kelompok 2 gimana sudah? Sudah. Kelompok 3? Oke, kelompok 1 boleh menjawab studi kasusnya? Yang pertama itu ada mengapa pertukaran lingkungan yang sama dapat menghasilkan kondisi kesehatan yang berbeda pada setiap individu. Kalau individu, karena setiap individu memiliki kondisi sistem tekanan tubuh yang berbeda pada pola asupan gizi, kualitas istirahat, usia diri, dan kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam melawan patogen yang masuk. Gimana kelompok 2? Ibu mau nambah. Oke, silakan
Silakan Mas Bella. Jadi selain yang disebut Fahru, dia juga ada dipengaruhi sama pola hidup Bu. Dan kondisi kesehatan juga dapat disebabkan oleh faktor genetik, jadi juga riwayat penyakit, tingkat stres, juga kemampuan sistem imun dalam mengenali serta menghancurkan patogen juga. Jadi karena itu respons tubuh terhadap infeksi nggak selalu sama pada setiap orangnya. Oke, kelompok 3 sama atau beda? Saya mengalami. Boleh dikuatin suaranya biar teman-temannya mendengar. Kondisi fisik sebelum terpapar penyakit juga mempengaruhi kemampuan tubuh melawan infeksi, dan tingkat stres dapat mempengaruhi produksi hormon kortisol yang dapat menekan kerja sistem imun, dan juga vaksinasi dan infeksi sebelumnya dapat membantu tubuh mengenali patogen yang lebih cepat. Soal nomor 2, kelompok 2 bisa? Bisa Bu, silakan. Jadi Bu, soal nomor 2 itu, jika Sadam dan Juwita diberikan obat yang sama, apakah proses penyembuhan mereka pasti berlangsung dan cepat dan kecepatan yang sama? Ada jawabannya itu tidak Bu. Kecepatan penyembuhan tidak hanya dipengaruhi oleh obat, tetapi juga oleh kondisi sistem imun masing-masing individu, faktor seperti usia, kondisi tubuh, tingkat keparahan penyakit, dan pola hidup dapat juga mempengaruhi proses pemulihan. Oke, gimana kelompok 1? Seseorang ada hubungan pola hidup atau kondisi sistem imun. Jadi ketika faktor saling berhubungan, namun pada pola hidup memiliki pengaruh besar karena dapat memperkuat atau memperlemah sistem imun, di mana sistem imun ini yang baik atau membantu tubuh beradaptasi dengan lingkungan dan melawan patogen yang masuk. Jadi itu saja. Gimana kelompok 1 dan 2 sama jawabannya atau berbeda juga? Nomor 2. Ya, silakan kamu. Dari ketiganya saling mempengaruhi. Lingkungan yang buruk dapat meningkatkan risiko paparan penyakit, lalu menentukan posisi imun, sedangkan sistem menjadi bagian utama bagi tubuh dalam melawan patogen yang masuk. Kelompok 6? Tambahan Bu, jadi faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan seseorang itu ada lingkungan yang bersih, membantu mengurangi paparan mikroorganisme penyebab penyakit, kemudian ada pola hidup yang sehat, membantu memperkuat sistem imun, lalu ada sistem imun yang baik memungkinkan tubuh memberikan respons yang cepat terhadap infeksi, serta ketiga faktor tersebut saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi Ibu mau minta Gary untuk menyimpulkan studi kasus hari ini. Baik, baik Bu. Nah, jadi sistem imun ini adalah sedikit sistem. Ya, Oh, studi kasus yang kita kerjain. Bisa Gary? bentar Bu. Di sistem pertahanan tubuh merupakan sistem yang penting untuk tumbuhan, virus, dan infeksi. Virus penyakit, dengan sistem ini bekerja melalui berbagai mekanisme pertahanan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Kinerja sistem imun dipengaruhi oleh pola hidup semacam bergizi, olahraga, gizi sehat yang cukup. Namun sistem imun juga dapat mengalami gangguan seperti alergi, imunodefisiensi. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh dan melakukan imunisasi itu sangat penting agar tubuh memiliki daya tahan yang kuat dan terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya. Oke, jadi benar ya, sistem pertahanan tubuh itu setiap individunya itu berbeda, sehingga respon terhadap penyakit dan proses penyembuhannya juga berbeda. Jadi, oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat dan melakukan imunisasi itu penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyakit. Jadi, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apa yang dapat diambil dari proses pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Ya, Pak. tubuh memiliki sistem pertahanan untuk melawan penyakit. Oke, ada lagi?
virus, dan zat asing yang menjadi penyebab penyakit. Nah, jadi sistem ini itu bekerja melalui berbagai mekanisme pertahanan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Nah, kinerja sistem imun ini dipengaruhi oleh pola hidup sehat, makanan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Namun, sistem imun juga dapat mengalami gangguan seperti alergi, autoimun, dan imunodefisiensi. Nah, oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh dan melakukan imunisasi sangat penting juga agar tubuh memiliki daya tahan yang kuat dan terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya. Sekian, Bu. Terima kasih anak-anak. Ibu hampir lupa tadi memberikan kalian soal. Dikerjakan secara individu ya. Kerjakan secara pribadi ya, semuanya ya. Baik, Ibu. Bisa? Erika bisa, Erika? Kalau sudah kumpul di depan ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sudah semua? Oke, terima kasih atas partisipasi anak-anak ibu hari ini. Pertemuan berikutnya pelajari kembali materi tentang antibodi dan vaksin. Sebelum ibu tutup, kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh pimpin doa? Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup belajar hari ini, mari kita menutupnya dengan salah satu hadis. Subhanallah.